Bincang bersama. Hai small listeners, balik lagi di podcast Bincang Bersama. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan sosok yang sepertinya udah banyak melintang gitu ya. Di industri media iya, financial juga iya gitu ya. Dan pastinya Audrey jadi agak deg-degan gitu ya karena siaran sama announcer dan juga news anchor di masanya. Tapi sekarang menjadi konsultan keuangan dan founder dari Finante.id. Dan kita sudah bersama-sama Mbak Rista Zwestika. Hai Mbak Rista, benerkah mantan announcer dan news anchor? Itu kayaknya gak perlu dibahas kayaknya gitu kan ya. Itu udah masa lalu gitu kan ya. Tapi itu tetap menjadi harapan sih gitu. Karena waktu zaman kuliah kepengennya gitu ya jadi news anchor. Gak apa-apa gitu. Tetap kok saya menjadi news anchor juga gitu ya. Untuk membahas tentang keuangan seperti hari ini. Yes, masih satu lini. Satu gitu lini, ya. Tapi gitu. emang dari kecil Mbak Rista udah punya passion mungkin ke dunia ya news anchor. Cita-cita kecilnya itu Cita-cita atau justru kecilnya. jangan-jangan financial nih dari kecil udah ada terpendam tapi belum keluar aja. Oke, jadi kalau kita kan bedanya dengan anak zaman sekarang ya. Kalau ditanya kamu cita-citanya apa? Wah, aku harus sesuai passion gitu kan ya. Tapi kalau aku pribadi nih Mbak gitu ya, sama nih kayak anak-anak zaman dulu. Rista kalau ditanya Rista kecil tuh mau jadi apa? Sama ya, antara jadi dokter, jadi guru gitu kan. Dia banyak banget nih cita-citanya gitu ya, berdasarkan pelajaran bahasa Indonesia gitu kan. Oke, tapi kalau ditanya Riz, apakah cita-cita saat ini sekarang menjadi seorang financial consultant gitu ya, atau misalnya menjadi konsultan keuangan segala macam, ini akan apakah cita-cita zaman dulu kayaknya nggak kebayang deh Kak, gitu ya. Gitu. Jadi belum kebayang bahwa bakal jadi konsultan keuangan tuh nggak kebayang gitu. Karena cita-cita kecil tuh adalah satu karena ayah saya guru dan lingkungan saya kebanyakan guru, jadi pengennya jadi seorang guru tuh Kak Audrey. Oke. Kemudian ngelihat teman-teman kayaknya mau jadi dokter, kayaknya enak, pengennya jadi dokter Kak Audrey gitu ya. Jadi kalau zaman dulu kecil banyak maunya ya kan gitu. Tapi berjalannya waktu gitu kan ya, saya kuliah di ilmu komunikasi jurnalistik gitu ya, dan kepalanya pada saat masuk ke dalam kampus itu ya tadi kepengennya masuknya ke dalam dunia jurnalistik gitu, pekerjaannya gitu. Pernah masuk di sana yang tadi disebutkan sama Kak Audrey gitu ya, ikut lomba segala macam gitu ya, dari yang ada kan dulu ada yang namanya acara itu Ghost to Campus gitu kan ya. Jurnalistik Ghost to Campus, berharap dari TV-TV nasional itu aku bisa terima, dan emang ada sih satu Kak gitu ya. Nah, tapi dengan berjalannya waktu begitu benar-benar lulus kuliah gitu ya, kemudian kita lihat ternyata pekerjaan aku pertama kali gitu kan ya, yang benar-benar nih officially gitu ya, setelah tadi jadi news anchor dan lain-lain, ternyata aku jadi pegawai bank Mbak gitu ya. Jadi karyawan bank gitu. Beda banget nih antara jurusan dengan pekerjaan aku gitu ya. Jadi kurang lebih kerja di perbankan gitu ya. Bahkan masih di perbankan itu ya, tadi aku masuknya adalah ke dalam kredit analis gitu. Pegangnya kebanyakan corporate tuh Kak Audrey gitu ya. Jadi dari sana ya belajar tentang corporate banking dan lain-lain gitu ya. Masih belum punya gambaran untuk menjadi konsultan keuangan atau perencana keuangan gitu ya. Oke, masih jadi karyawan bank, pindah dari bank satu ke bank yang lain, pindah lagi, kemudian punya anak yang kedua, kemudian resign lagi gitu ya. Kita kan perempuan gitu ya. Kalau aku pribadi ada fase setiap melahirkan pasti berhenti gitu ya. Setiap anak udah 1 tahun 2 tahun baru kerja lagi gitu ya. Nah, kemudian dari perbankan, at the end aku resign lagi gitu kan ya, karena mengurusin yang sekecil ini. Kemudian aku masuk ke dalam dunia asuransi tuh Kak Audrey. Ini panjang nih untuk menemukan passion saat ini gitu kan ya. Mesti berpuluh-puluh tahun gitu. Nah, jadi ketika masuk ke dalam dunia asuransi kok enak ya kita ngomongin tentang uang gitu. Flashbacknya lagi bahwa oh iya ya enak nih pada saat kenalan gini, kita kenalan nih Kak Audrey misalnya, Rista kerjanya di bank ini enak kan, keren gitu kan ya. Tapi prestisius banget. Tapi dengan keuangan gitu. Betul, ada yang ngomong tadi gitu ya. Sekarang pekerjaan gak penting, yang penting rekening gitu. Betul, setuju retweet. Ya kan gitu. Jadi ada satu yang momen yang katanya oh iya ya keren sih kerja di bank, tapi dengan kondisi keuangan kita bagaimana gitu. Yang dari sini aku mulai berpikir ketika masuk ke dalam dunia asuransi, oh iya ya banyak nih orang nggak bisa nabung karena ABCD. Oh iya ya banyak orang nggak punya asuransi karena ABCD. Oh iya ya banyak orang nggak bisa berinvestasi karena ABCD. Ternyata ilmu itu menarik buat aku Kak Audrey. Gitu ya. At the end tuh aku akhirnya gitu ya, dengan berjalannya waktu aku menjadi seorang trainer juga di dunia asuransi. Ini dari mana-mana ya jadinya gitu ya. Panjang nih gitu ya. Jadi trainer asuransi juga, dari sana aku makin tertarik gitu ya. Tapi kalau untuk masalah public speaking dan lain-lain, karena memang tadi gitu ya kuliahnya juga, dan kemudian juga pernah jadi penyiar radio juga di Jogja waktu itu gitu ya. Jadi sudah terbiasa nih gitu. Untuk masalah public speaking mungkin bisa diasah lagi, tapi tidak terlalu menjadi kendala buat saya gitu ya. Ya udah akhirnya menjadi seorang trainer di dunia asuransi gitu ya. Saya pegangnya bank insurance. Jadi
yang di bank. Iya. Jarang ada di Jakarta karena pegangnya adalah daerah Bali, kemudian Surabaya. Jadi muter-muter nih Kak gitu Keliling ya, kota keliling lah kota ya. gitu kan ya. Nah, udah dari sana kok semakin asik, semakin enak gitu ya. Kemudian mencobalah mengambil sertifikasi perencana keuangan gitu. Oke. Jadi kita harus mengambil juga nih smart listeners gitu ya. Ada sertifikasinya. Jadi Rista ini nggak asal cuap-cuap aja Yes. gitu ya. Tapi sudah Ya, punya. sudah ada lisensinya Yes. gitu ya. Nah, mengambil itu kemudian semakin tertarik dan saya lebih mendalami adalah basic cash flow-nya gitu. Orang nggak akan bisa berinvestasi yang tadi aku bilang di awal, nggak bisa nyiapin warisan, nggak bisa punya asuransi, nggak bisa punya ABCD kalau cash flow-nya kita itu nggak diatur dengan tepat gitu ya. Jadi pada saat mengatur keuangan itu bukan bicara benar atau salah gitu. Jadi banyak banget filosofi yang akhirnya aku dapetin dan merubah mindsetku tentang uang. Dulu sebelum jadi perencana keuangan nih smart listener gitu ya, di kepala aku tuh semua masalah keuangan akan jadi everything is okay kalau kita punya gaji 2 digit, 3 digit, 4 digit. Gitu Asal ya. ada uangnya aja. Asal ada uangnya aja gitu ya. Oke. Semua lu bisa selesai nih gitu. Yes. Tapi ternyata enggak juga loh gitu ya. Dengan berjalannya waktu menjadi seorang perencana keuangan, mendedikasikannya untuk memperdalam lebih dari sisi cash flow-nya gitu ya. Dari sana aku mulai membuka namanya jasa sesi konsultasi dan aku bergabung dengan salah satu platform perencana keuangan waktu itu gitu ya. Di sana aku belajar untuk bertemu dengan klien dan di sana itu waktu itu pertama kali klien aku adalah seorang direktur tuh Kak Audrey. Wow, luar biasa Gimana ya. tuh rasanya? Aduh deg-degan banget gitu. Aku masih ingat banget aku klienku adalah seorang direktur Oke. dan kita bertemu di salah satu tempat makan di Kuningan. Aku masih ingat banget karena dari situ aku yang mengubah mindset aku bahwa gila ya gitu. Seorang direktur aja punya masalah keuangan loh. Keuangannya ternyata minus loh. Kalau kita lihat gajinya udah 2 dan 3 digit loh gitu. Yang istilahnya kalau kita gajinya sebulan 10 juta dia udah lebih-lebih dari sana loh. Tapi ternyata kok setiap bulan minus juga. Dari sana aku berpikir, oh berarti bukan uangnya gitu ya. Uang itu bisa jadi teman, uang itu bisa jadi kendala buat kita kalau kita tidak menempatkan uang itu dengan tepat. Nah, dari sana aku makin tertarik terus nih Kak gitu kan ya. Mau dibayar nggak dibayar, pokoknya aku datang aja deh gitu Oke. ketemu klien karena aku pengen tahu cerita-cerita dari klien masalah tentang Seperti apa? keuangan gitu. Ternyata behind the scene dari masalah keuangan tuh banyak banget faktornya Kak. Jadi makin tertarik lagi deh aku belajar gitu kan ya. Nah, dari sana makin tertarik ya udah akhirnya aku mendedikasikan hari ini gitu ya. Kurang lebih hampir 7 tahun gitu ya untuk menjadi seorang perencana keuangan ini dengan pegang hampir 7.500 klien Kak Audrey gitu ya, smart listeners gitu ya. 7.500 klien yang aku dampingin gitu ya. Baik dia dengan waktu konsultasi 1 jam ataupun aku dampingin 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan. Kayak kita pakai personal trainer di gym. Yes. Gitu ya. Jadi benar-benar aku pantau, Oke. benar-benar aku liatin, benar-benar aku pikirin strateginya. Bahkan nih smart listener sama Kak Audrey, kadang-kadang masalah keuangan klien tuh bisa kebawa mimpi. Jadi kebawa ke rumah ya. Ya, kebawa mimpi, kebawa ke rumah gitu ya, sampai kadang-kadang kok ada ya. Jadi kayak Ya, kena mental sendiri ya, dan ya, kayaknya ya, energi itu terkuras banget tuh Kak Audrey gitu ya. Jadi aku semakin menarik aja dunia keuangan karena ternyata faktornya itu banyak banget. Mulai dari faktor keluarga, mulai dari faktor lingkungan, mulai dari faktor diri kita sendiri butuh pengakuan dan lain-lain. Ternyata banyak banget yang akhirnya membuat kita tidak tepat melakukan keputusan akan uang itu karena banyak faktor tadi. Gitu. Dan akhirnya ya udah disinilah aku nih gitu ya menjadi seorang perencana keuangan. Kemudian hampir kurang lebih ada 4.000 brand gitu ya. Yes. Baik dia komunitas, baik dia perusahaan, BUMN dan lain-lain ataupun swasta yang udah bekerja sama dengan kita untuk kita berikan edukasi literasi keuangan. Sebenarnya uang tidak pernah salah Kak Audrey. Yes. Yang kurang tepat adalah kita sebagai ya. manusia. Kurang lebih begitu Kak. Jadi perjalanannya tuh panjang dan Iya, butuh iya. bertahun-tahun. Saat ini tuh kurang lebih hampir 25 tahun Kak aku berkecimpung di dunia perbankan maupun perbankan ataupun dari sisi keuangannya. Wow, Gitu. berarti 25 tahun yang sangat Ya. roller coaster Yes, lah ya, betul. ibaratnya ups Gitu. and down-nya udah dirasakan. Ya. Cuman yang menarik lagi Mhm. pasti kan ada mungkin pandangan dari orang tua ya. Yes. Ngomongin tentang kuliahnya kan jurnalistik, kok Iya. tiba-tiba ke bank terus sekarang Iya. jadi konsultan keuangan gitu. Iya. Ada nggak sih pandangan-pandangan itu atau justru mereka tetap support aja Iya. apa yang Mbak Rista Yes. lakukan ya? mereka Lakukan support. saat ini ya. Oke. Alhamdulillahnya aku punya ayah dan ibu yang itu nggak terlalu banyak omong gitu kan. Oh, good Alhamdulillah sekali. banget. Nggak pernah nanya anaknya kamu kerja di mana. Oh kenapa kerja di situ? Tidak ada sama sekali gitu ya. Jadi ketika aku pertama kali kerja misalnya di perbankan, ayahku alhamdulillah gitu ya. Gajinya misalnya waktu itu zaman pertama kali aku kerja itu Kak gajinya 750.000.
gitu ya. Dan gaji itu aku gunakan untuk biaya akikah anakku, beli kambing waktu itu gitu, tambahin beli kambing. Jadi coba bayangin 750.000 gitu ya. Dengan berkembangnya waktu, nambah value dan lain-lain gitu ya. Akhirnya di posisi ini punya pendapatan yang memang luar biasa, alhamdulillah gitu ya. Tapi orang tuaku sampai detik ini tuh nggak pernah mempertanyakan, kamu kan jurusannya ini, harusnya kamu kerja ini, yang ini, nggak sama sekali gitu ya. Bahkan orang tuaku juga tadinya kan kepengennya aku tuh masuk ke dalam, karena aku anak IPA nih Kak dulu gitu ya. Pengennya aku tuh misalnya jadi peneliti ya apa-apa gitu. Nggak pernah juga kayak gitu juga. Cuman yang penting saat ini adalah satu, kamu punya penghasilan, yang kedua kamu kerja di tempat yang baik, yang ketiga kamu bisa bermanfaat buat diri kamu sendiri, keluarga dan orang lain gitu ya. Yang terakhir kamu tidak menyusahkan siapapun gitu. Jadi orang tua sampai detik ini tuh sangat support sekali, tidak mempertanyakan apa sih itu konsultan keuangan, ngapain sih kamu kerjanya gitu. Nggak ada yang pernah mempertanyakan sama sekali gitu. Tapi ya pokoknya alhamdulillah aja. Ketika ngirim, alhamdulillah ya nak gitu. Yang penting ada transferan. Yang penting ada transferan. Jadi bukan tipe orang tua yang ribet ABCD gitu, nggak sama sekali. Alhamdulillahnya itu. Karena kan mungkin kalau orang-orang zaman dulu nggak paham ya. Sekarang kan memang kita butuh konsultan keuangan gitu ya. Kalau dulu kan ngapain sih, ya udah uang atur aja sendiri gitu ya. Tapi kerennya adalah ya orang tua support apa yang orang tua sangat-sangat support sekali gitu. Yang penting tadi kamu bekerja, kamu enjoy, kamu bisa nikmatin gitu ya, dan tidak menyusahkan orang lain juga sih gitu. Yang penting buat diri kamu dulu deh nak gitu kan ya. Buat diri kamu, buat di keluarga kamu cukup, segala macam orang tua nggak usah terlalu dipikirin gitu kan ya. Yang penting kamunya happy dan lain-lain, dan kamu enjoy nikmatinnya gitu. Jadi nggak ada yang kok kamu kerja kayak gini sih, itu apa sih, itu gimana sih, kok nggak jadi PNS aja sih gitu. Gitu, alhamdulillah sih nggak sama sekali gitu. Dan itu juga yang mungkin membawa barista ya 7.500 klien sampai dengan sekarang 4.000 brand dan lain sebagainya. Value-value itu kah yang dipegang atau ada value lain yang mungkin barista lihat juga ya dari orang tua bekerja di zaman dulu sampai dengan sekarang yang diterapkan dalam karir Mbak Rista? Kalau ngelihat dari orang tua udah pasti gitu. Kita kalau ngomongin orang tua udah pengen nangis Kak gitu. tisu mana tisu? Gitu kan ya. Karena orang tua itu benar-benar cerminan buat kita gitu kan ya. Jadi kalau saya ngelihat ayah saya tuh sampai detik ini kan sudah pensiun nih Kak gitu ya. Seorang guru gitu kan ya. Tapi begitu beliau pensiun itu tetap aja mau ngasih ngajar-ngajar gitu ya. Ngajar kesana kemari meski gak dibayar sekalipun gitu ya. Artinya tadi gitu ya, aku melihat bahwa kita hidup itu gak selalu melulu ukurannya adalah uang. Gitu ya. Kemudian pada saat kita ingin membantu dan berbagi kepada sesama juga tidak melulu ukurannya dalam bentuk uang gitu ya. Dan saya percaya bahwa ketika kita selalu memberikan ilmu kepada orang lain dan tidak sesuai dengan ukurannya segala macam gitu ya, kita selalu percaya bahwa ilmu itu akan terus bertumbuh gitu ya. Jadi apapun yang saya lakukan saat ini adalah satu, kenapa sih Rista menjadi seorang perencana keuangan dan concern banget dengan keuangan? Satu, di posisi gak punya uang itu rasanya gak enak Kak. Betul banget. Betul ya. Pakai smart listeners bener gak? Setuju gitu kan? Setuju banget. Gitu ya. Jadi saya paham betul gitu ya. Kemudian yang kedua, bicara tentang keuangan itu sangat pribadi. Bahkan dengan orang tua pun kita gak akan pernah bisa ngomong gitu ya. Segamblang itu ngomongnya. Iya kan gitu ya. Gak bisa curhat. Ma aku punya uang kayak gini, kayak gimana ya Ma gitu. Orang tua pasti ada yang ngejudge, ada yang akan support gitu ya. Kan selalu ada dua gitu ya. Jadi ngomongin tentang keuangan itu sangat pribadi. Bahkan dengan orang tua kita gak bisa segamblang itu ngomongin keuangan. Bahkan dengan pasangan kita sendiri pun, entah itu suami entah itu istri, itu kayaknya ada aja yang kita segan untuk ngomongin. Takut tersinggung lah, takut ABCD lah gitu kan ya. Kemudian yang ketiga gitu kan ya, kita tuh punya impian-impian mau kita gapai. Kalau bukan dengan kaki kita sendiri gitu ya, kita gak bisa berharap dengan pasangan, kita gak bisa berharap dengan keluarga, kita gak bisa berharap dengan orang lain. Mau tidak mau kita harus berdiri di kaki kita sendiri gitu ya. Kemudian yang terakhir yang aku selalu dampingin adalah gitu ya, kita itu punya harapan gitu ya, pada saat kita hidup kita juga bisa bermakna buat orang lain. Karena nilai-nilai ini tadi gitu ya Kak. Jadi aku tuh semangat banget mau sampai manapun selalu Kak ini bilang, ya Tuhan gitu ya, berdoa sama Tuhan gitu ya, Allah Tuhan gitu ya, perluaslah rezekiku, perluaskanlah jalanku gitu ya, dan pertemukan aku dengan orang-orang yang mau belajar keuangan dengan benar gitu ya, dengan tepat. Karena tadi ada rasa-rasa yang gak enak ketika kita gak punya uang. Bukan berarti uang itu adalah segala sesuatu itu uang itu adalah segala semuanya gitu kan ya, semuanya itu selalu butuh uang. Tapi memang kehidupan kita selalu butuh duit gitu ya. Tapi bukan berarti kita yang diatur oleh uang juga, enggak gitu ya. Tapi gimana caranya kita dengan uang itu berdamai, dan ketika ada perdamaian dengan uang gitu ya, kita bisa mewujudkan semuanya. Jadi kalau saya tidak bisa membantu orang lain dengan bentuk uang, paling tidak saya bisa membantu orang lain dengan ilmu.
Oke. gitu. Jadi yang value yang saya dapetin dari orang tua saya adalah berbagi itu tidak harus dengan ada nominal gitu ya. Kemudian kita tuh akan terus berbagi sampai Tuhan manggil kita. Jadi selagi ada kesempatan itu kamu luangkan terus ilmu kamu. Maka dari sana kamu itu banyak belajar untuk memahami hidup. Contoh misalnya gini, kita tuh bakal pensiun gitu ya. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang pensiun, banyak orang yang bilang gini, makanya disiapin dong dari kemarin pensiunnya, jangan banyak poya-poya jalan-jalan. Banyak orang ngejas. Tapi kalau di satu sisi ketika kita belajar psikologinya, kita belajar tentang uang, kita belajar tentang bagaimana memahami orang, itu kita kayaknya ada damai tersendiri tuh Kak. Yes. Gitu ya. Jadi Iya. mulut ini tuh gak asal ngomong. Betul. Mulut ini tuh gak asal ngejas orang gitu ya. Karena kita gak tahu behind the scene ya kan gitu. Jadi akhirnya banyak belajar yang ngomongin uang tanpa ada aku pun gitu ya, tanpa ada seorang konsultan keuangan pun kita bisa kok ngatur duit gitu. Tapi orang di luar sana butuh kita untuk sebagai teman, untuk saling mengingatkan, untuk saling bercerita gitu ya. Sama kayak teman-teman ke psikolog gitu ya. Nggak semua masalah bisa kita ceritain keluarga kan. Betul. Gak semua masalah kita bisa ceritain dengan teman. Hari ini jadi teman kita, orang tua hari ini baik dengan kita, besok semua diungkit gitu kan. Gitu. Jadi sampai detik ini nilai-nilai yang aku ambil dari keluarga juga ada gitu. Apalagi ibuku gitu ya. Ibuku tuh ada duit nggak ada duit ya udah diem aja gitu kan ya. Nikmatin aja gitu kan ya. Nah, jadi banyak hal yang kalau dari orang tua tuh banyak hal value yang aku dapetin. Kemudian dengan berjalannya waktu aku juga banyak value atau nilai-nilai yang aku dapetin juga dari klien-klien aku. Baik isi secara offline, online maupun kita secara one on one gitu. Dan akhirnya merubah mindset aku bahwa uang memang bukan segalanya, tapi segala sesuatunya butuh uang, itu betul gitu ya. Tapi uang itu adalah sebuah alat yang dibuat oleh manusia. Tapi kenapa sih sekarang kok manusia yang diperalat oleh ciptaannya sendiri gitu kan ya. Gitu. Jadi mau tidak mau kitanya yang harus dibenerin. Bagaimana dengan kadar kecukupan kita itu juga harus diatur gitu ya. Bagaimana kata-kata financial freedom itu bisa menghantui kita, ya itu juga kita harus atur. Bagaimana informasi di sosial media itu juga kita bisa atur. Karena yang membuat kita menjadi overthinking adalah begitu banyak di sosial media yang membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Lu belum sukses kalau 20 tahun belum punya ABCD gitu kan ya. Kamu belum bisa dibilang orang kaya kalau belum punya ABCD gitu. Nah, itu yang membuat kita menjadi overthinking. Jadi dari sini aku belajar untuk tidak membandingkan kehidupan aku dengan orang lain, bahkan fokus aja dengan kerja sendiri gitu ya. Bukan berarti jadi gak peduli dengan orang lain juga enggak gitu. Tapi karena aku tadi tahu tujuan aku mau kayak gimana, aku tahu siapa aja yang harus mendampingi aku tahu jalannya harus seperti apa gitu ya. Jadi mau tidak mau harus fokus. Sama dengan keuangan gitu. Oke. Tapi yang menarik kan Mbak Rista sendiri mengambil jalur spesialisasi cash flow dari sisi financial consultant-nya gitu. Di tengah banyak banget ya jenis-jenis ada investasi, ada pajak, ada dan lain ini sebagainya. gitu. Kenapa memilih cash flow? Apa yang menarik dari sisi cash flow ini sebenarnya? Sebenarnya kenapa ngambil cash flow? Karena dengan waktu itu gini, aku ngambil perencana keuangan itu sertifikasinya kurang lebih 6 bulan ya 6 gitu. bulan, Belajarnya 6 bulan itu udah kayak anak masuk kampus gitu kan ya Kak gitu ya. Kadang Sabtu Minggu belajar, kadang nanti kita mau ujian nih, mau tes gitu. Oh iya udah weekday pun kita datang gitu. Dan aku ngambilnya di salah satu universitas juga gitu ya. Di daerah Semanggi gitu ya di situ. Ngambil situ kurang lebih 6 bulan. Dalam proses pembelajaran itu betul kata Kak Audrey gitu. Ada tentang masalah asuransi, ada tentang warisan, ada perpajakan gitu ya. Kemudian ada juga ngomongin tentang investasi. Kenapa sih seorang Rista Sulestika itu lebih tertarik ke cash flow? Karena ternyata Kak gitu ya. Kalau cash flow kita itu nggak benar, nggak pengelolaan keuangannya tidak tepat, mau naik level berikutnya punya asuransi, level berikutnya punya dana darurat, investasi, nyiapin warisan, bayar pajak dan lain-lain. Ini semua nggak bisa dilakukan kalau cash flow-nya nggak diatur. Gitu. Gak bisa loh Kak. Contoh misalnya, Kak Audrey kok nggak jalan-jalan sih? Kakak yang lain pada jalan-jalan ke Jepang. Kenapa Kak kok nggak jalan-jalan gitu? Kak Audrey jawabannya apa? Ya nanti deh. ya nanti deh. Alasannya pasti sibuk. Ya padahal sejauh itu, uang gua ada nggak ya? Gitu kan? Ini kayaknya nggak cukup deh daripada maksain. Itu jadi semuanya itu akan bermula dari cash flow kita Kak. Gitu. Kalau cash flow kita nggak diatur dengan tepat, nggak ada pos-pos yang tepat, nggak ada kita bikin pos untuk nabung 20% atau investasi, nggak ada pos untuk asuransi misalnya 10%, nggak ada pos untuk kebutuhan kita itu di 40-50% gitu ya, nggak ada pos untuk healing 10%, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu ya. Kita nggak bisa naik ke jenjang berikutnya, kita nggak bisa naik ke level berikutnya. Jadi cash flow itu adalah pondasi awal dalam piramida perencana keuangan. Gitu. Contoh misalnya gitu ya, Kak Audrey sama sobat listeners gitu ya, bisa nggak mewujudkan tujuan keuangannya kalau nggak ada uangnya? Wah nggak bisa pasti ya. Bisa nggak? Susah banget. Oke. Sekarang aku tanya lagi, kalau merencanakan keuangan butuh uangnya atau enggak?
Butuh dong. Oke, kalau merencanakan keuangan harus ada uangnya atau enggak? Yes. Harus ada uangnya. Ya. Oke. Pinternya manusianya kita gitu ya, pinternya masyarakat kita ini adalah banyak merencanakan keuangan gitu ya, untuk uang-uang yang belum pasti keluarnya. Oke. Iya kan? Iya memang sih kalau sekedar merencanakan belum tentu ada uangnya juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi masalahnya kebalik, yang uangnya pasti masuk setiap bulan itu nggak pernah direncanain dengan detail. Tapi kalau misalnya bonus, THR, uang cuti, bla 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 itu draftnya panjang banget gitu ya. Kesana kesini, Ya keluar kan? sana beli Ya apa? kan? Nah itu yang dibalik gitu. Ya, Jadi oke. kita merencanakan adalah pendapatan yang memang uangnya sudah ada di kita dulu gitu ya. Coba kita clearin dulu gitu. Oke, jadi budgetingnya itu harus tepat skala prioritas. Kalau aku membuat budgeting itu adalah wajib, butuh dan ingin. WBI, wajib, butuh dan ingin gitu ya. Kewajiban dulu, baru kebutuhan, baru keinginan gitu ya. Kalau kewajibannya udah terpenuhin, kebutuhan udah terpenuhin, baru kita ngomongin keinginan gitu ya. Nah dari sini itu nanti ada tahap-tahapnya, maka keuangan kita maka akan ada di posisi atas tuh Kak Audrey gitu. Tapi kalau misalnya sumber uangnya aja makin nggak jelas, pola pengaturannya juga nggak jelas, gimana kita mau naik ke atas? Bisa sih naik ke atas, tapi karena ada yang tangga yang bolong, yang rapuh, otomatis pada saat terjadi resiko bisa jatuh. Gitu. Jadi pondasinya dulu dikuatin, atur keuangannya, lihat peluang. Kalau saat ini sumbernya hanya satu, ya saat ini ya mohon maaf gitu ya, dengan kondisi ekonomi yang katanya in this economy ya gitu ya, yang lagi nggak kurang stabil, yang lagi nggak baik-baik aja gitu ya. Bertahan dengan satu sumber pendapatan itu luar biasa beratnya. Kalau kata Dilan, nahan rindu itu berat. Kalau kata saya, perencana keuangan bertahan dengan satu sumber pendapatan luar biasa beratnya gitu ya. Jadi paling tidak sebagai manusia, sebagai individu, sebagai kepala keluarga gitu ya, yang punya rumah tangga dan lain-lain, punya keluarga, cobalah lihat peluang-peluang apa yang kita bisa lakukan. Tadi kan kita udah bahas juga dari sisi bisnisnya, apa sih yang kita bisa lakukan tanpa mengganggu rutinitas atau main job utama gitu ya. Apapun itu kita syukurin saat ini. Karena saat ini kita lihat 78.000 usia produktif saat ini tidak punya pekerjaan, Kak Audrey gitu ya. Jadi kalau bisa kita menciptakan peluang dari rumah, kenapa harus dari luar gitu ya. Kalau kita bisa mengerjakan dari rumah, kenapa harus dari mana-mana gitu ya. Kalau kita bisa mengerjakan dengan nominal yang kecil, kenapa harus gengsi gitu. Sekarang itu udah nggak bisa gitu. Jadi bagaimanapun ngomongin keuangan selalu menarik buat saya gitu ya. Karena menariknya bukan dari sisi uangnya berapa, gajinya berapa 200 juta, bukan. Gajinya berapa 300 juta, bukan. Tapi behind the scene-nya, ceritanya, prosesnya, perjalanannya, jatuh bangunnya, air matanya, itu menarik Kak. Gitu. Oke, terlihat sekali passionate banget ya barista ya di dunia ini, karena hal itu juga tercermin dari barista membangun finante.id. Nah ini boleh ceritain nggak sih ini sebenarnya apa dan apa keresahannya membuat platform ini? Baik, jadi kenapa sih aku bangun finante.id? Sebenarnya gini, dulu kan tadi aku bilang di awal setelah keluar dari perbankan masuk ke dalam asuransi gitu kan ya, menjadi trainer gitu ya. Aku masuk ke dalam platform perencana keuangan. Di sana aku bertemu dengan banyak klien gitu kan ya, dan kita belajar bagaimana cara memasarkannya, cara mendapatkan klien, bagaimana membuat konten segala macam gitu ya. Jadi A to Z-nya udah dapat gitu ya. One day Bairel kayak ya namanya kita bekerja di sebuah perusahaan, tidak selamanya akan selalu bekerja di sana. Pasti punya impian one day pengen punya platform sendiri. Gitu tuh Kak gitu ya. Akhirnya setelah tadi keluar dari platform perencana keuangan awal, aku ngebangun yang namanya finante.id. Dari mana memulainya? Balik lagi, memulai keresahan begitu banyak penduduk Indonesia gitu ya. Kalau kita lihat angka literasi keuangan kita juga masih sangat minim gitu ya. Di mana angka literasi kita dan angka inklusi kita juga berbanding terbalik nih Kak gitu ya. Ilmunya masih sedikit tapi gitu ya, masyarakat kita tuh udah berani mencoba gitu ya. Produk-produk digital perbankan maupun non perbankan mereka udah coba. Bisnis investasi yang katanya cuan 50% juga udah dicoba. Akibatnya banyak banget masyarakat kita yang kejebak dengan investasi bodong, judi online, kemudian menjadi lebih konsumtif karena sosial media kita selalu memberikan informasi-informasi. Bahkan aku tanya dengan Kak Audrey, bangun tidur sama sebelum tidur yang dicari siapa? Mencari handphone. Kan artinya kita terpapar terus dengan handphone. Jadi kalau literasi kitanya nggak bagus, Kak Audrey, one day Kak Audrey stres dikit check out, Kak Audrey seneng dikit check out gitu ya. Pinjam sana sini untuk menuhin kebutuhannya. Jadi tadi gitu ya, bahayanya itu sebenarnya ada di tangan kita. Jadi kalau kitanya nggak ada literasi keuangannya dengan baik gitu ya, kemudian masih pengen coba ABCD, maka tadi tujuan keuangan kita udah bisa diprediksi kecil kemungkinan untuk tercapai kalau kita nggak lakukan perubahan gitu ya. Nah dari sana saya happy banget bekerja sama dengan teman-teman. Kemudian ada 18 perencana keuangan gitu kan ya, dengan berbagai macam spesifikasi. Dan Finante ini di tahun ketiga Kak Audrey gitu ya. Jatuh bangunnya modalnya berapa sih Mbak Rista? Tadi modalnya modal minjem gitu kan ya.
gitu kan ya. Modalnya adalah modal bangun PT aja Kak gitu ya. Oke. PT kan saat ini murah ya, ada 3,5 juta, 5 juta atau 4,5 juta something lah ya gitu. Gimana kita ngumpulinnya, kita hunting dengan perencana keuangan. Ayo mau join gak dengan kita? Kita punya visi misi adalah membantu masyarakat Indonesia melek secara keuangan. Bukan berarti orang gak melek saat ini, melek sih gitu kan ya, tapi gitu kan ya uangnya habis terus gitu ya. Karena berdasarkan tadi relate banget dengan kehidupan, dan masalah keuangan itu adalah menjadi masalah semua orang gitu kan ya, termasuk saya gitu ya. Jadi mau tidak mau ya udah, ayo kita bergandengan tangan dengan 18 perencana keuangan gitu ya. Kita membantu untuk edukasi masyarakat kita gitu. Entah itu kita berkolaborasi dengan komunitas, kita bekerja sama dengan para perusahaan-perusahaan gitu ya, ataupun kita bekerja sama juga dengan para influencer, kemudian ada para coach juga. Jadi kita berkolaborasi saat ini eranya Kak gitu ya. Nah dari sana 18 sudah mulai gitu ya. Ada apa sih yang dijual barista otomatis, karena ini kita bicara tentang perencana keuangan, kita ada jasa konsultasi keuangannya tuh Kak Audrey gitu ya. Kemudian kita bisa isi event-event baik yang free, berbayar, mungkin kita kasih edukasinya. Intinya membantu masyarakat Indonesia cerdas secara keuangan, karena kita paham mencari uang itu tidak mudah dan membutuhkan dan membarter waktu, tenaga, emosi segala macam dengan sejumlah uang yang masuk ke rekening kita gitu ya. Worth it gak sih kalau misalnya baru masuk kemudian uangnya udah hilang lagi gitu ya, rasanya itu gak enak gitu. Dan tadi kita punya permasalahan yang sama, bukan berarti perencana keuangan tuh gak pernah bermasalah dengan keuangan ya. Kita mengambil sertifikasi perencana keuangan dan terjun ke dunia keuangan gitu ya, karena sebagian besar kita punya permasalahan keuangan dan kita relate dengan masalah keuangan, dan kita mencoba untuk kita keluar dari masalah keuangan gitu. Kalau kita bisa bergandengan kenapa harus sendirian? Betul. Gitu sih Kak. Jadi itulah seluk-beluk kita bangun Finante, punya visi misi yang sama, tujuannya untuk membantu masyarakat Indonesia untuk melek secara keuangan, agar bisa mandiri secara keuangan, tidak menjadi beban buat orang lain, saling menginspirasi dan selaras juga dengan otoritas jasa keuangan gitu Kak. Visi-visi yang baik ya, yang harus terus disuarakan. Tapi aku kebayang banget nih barista dengan visi-visi yang sebesar itu, terus juga keinginan untuk membantu banyak orang. Bahkan tadi barista cerita juga kadang masalah klien juga jadi masalah pribadi kita gitu ya. Nah mungkin yang terakhir kita juga penasaran, gimana sih sebenarnya barista menyeimbangkan kehidupan ya, mungkin terlepas dari pekerjaan, apakah ada hobi lain gitu yang dilakukan untuk bisa tetap stay waras, katanya kan penting ya zaman sekarang. Gimana tuh Marisa? Sebenarnya kalau anak zaman sekarang aku ada hobinya misalnya naik gunung, aku ada hobinya renang, ada hobinya pedal gitu kan ya, mahal juga ya saya. Aku hobinya sih, aku nggak ada hobi-hobi tertentu ya Kak gitu kan ya. Jadi nggak ada yang aku mungkin aku ada agak kelainan kayaknya gitu ya. Jadi bukan tipe yang ada harus khusus begini ada gitu ya. Jadi enaknya ini kenapa? Karena aku memulai karir ini, memulai bisnis ini anak-anakku sudah besar gitu ya. Jadi smart listener, anakku saat ini sedang kuliah kedokteran yang besar gitu kan ya. Kemudian yang kedua naik kelas 3 SMP gitu kan. Jadi tahun depan udah SMA. Yang dipikirin adalah uang gitu kan ya. Biar pendidikan. Jadi untuk menyeimbangkan biar menjaga kewarasan adalah tadi aku bermain dengan time management gitu ya. Kapan waktu aku untuk istirahat, kapan aku untuk membantu klien, kapan aku untuk nggak ngerjain apapun gitu kan ya. Terkadang juga burn out gitu ya, tapi nggak yang kayak bikin stres banget gitu, enggak Kak. Karena memang bahkan gini, pada saat aku lagi nggak ada kerjaan pun ada barista nih, ada konsultasi, oh ya ayo gitu. Kayaknya aku semangat aja gitu Kak ya. Gitu. Karena udah terbiasa kali dan pekerjaan ini tidak menjadi beban pun buat aku, menyenangkan aja. Contoh misalnya kita punya klien yang ada di luar negeri gitu kan ya. Jamnya itu beda 4 jam Kak gitu kan ya. Kalau di kita jam 4 itu jam 4 sore, di sana udah jam 8 gitu kan, bedanya 4 jam gitu ya. Kadang di kita udah jam 9 malam, di sana Mbak kita bisanya jam sekian, ya udah di Jakarta waktunya jam berapa ya barista? Jam 9. Barista nggak ngantuk, gua nggak apa-apa gitu kan ya. Gitu ya. Karena tadi semakin aku haus dengan profesi ini, semakin ini terus menantang buat aku. Bahkan ketika aku kayaknya cuma di rumah aja tiduran, kayaknya capek ya Kak gitu. Kayaknya lelah, kayaknya stres gitu. Tapi ketika aku ketemu dengan klien, ketika aku bertemu dengan peserta seminar ataupun webinar gitu ya, kayaknya ada aja ilmu baru yang aku dapetin, dan energi mereka tuh masuk ke dalam energi aku gitu. Jadi akunya jadi lebih semangat gitu. Jadi nggak ada kegiatan tertentu yang harus olahraga, renang atau tidur seharian, bla bla bla, itu nggak ada gitu. Jadi
ya stay warasnya ya kayak gitu ya Kak. Manajemen gitu. ya, betul Iya ya. betul. Kita Tahu bermain time management. batasan-batasan ya. Batasannya Kalau aja. emang lagi nggak pengen kerja dan quality time bersama keluarga, ya udah. Ya udah gitu. Ditinggalin dulu. Gitu. Seperti Kadang itu. ada juga yang misalnya teman-teman bilang gini, gila lo ya, gila kerja ya gitu. gitu. Sekarang gini kalau aku gak kerja siapa yang mau bayarin? Oh enggak juga sih. Aku happy aja Kak gitu. Iya. Jadi semuanya ketika dibawa happy dan dibawa enjoy gitu ya, dan tujuannya tadi adalah untuk kebaikan, Yes. kayaknya jalannya mudah aja Iya. gitu. Orang yang ngelihat status aku, contoh gini, aku pernah pagi gitu ya, aku ada di Jakarta gitu ya, terus aku terbang ke Surabaya. Oke. Sore aku udah balik lagi Jakarta, terus orang bilang gini, lu kayak Jakarta Surabaya tuh kayak naik angkot ya gitu ya kan gitu. gitu. Jadi apalagi di akhir tahun kemarin kan banyak kayak ada pemutusan hubungan kerja segala Iya, macam iya. gitu. Aku banyak edukasi ke perusahaan-perusahaan gitu kan Kak ya. Atau misalnya ke teman-teman UMKM. Hari ini aku akan ada di Jogja gitu kan ya. Kemudian setelah selesai, tapi ya memang agak stresnya adalah bermain di jam waktunya nih. Gitu kayak kejar-kejaran. Nah itu tuh yang kadang-kadang ngebuat gitu kan jadi hectic banget, jadi stres, tapi enjoy aja ketika udah nyampe, alhamdulillah nyampe juga gitu ya. Adrenalinnya jadi bahkan ada tim aku yang bilang, "Mbak gila lu waktunya mepet banget nih ya. Besok tuh spare time-nya kayak gini. Lu gak pernah memperhitungkan resiko di lapangan." Malah aku dia melomelin gitu kan ya. Enggak, udah gak apa-apa kan tuh gak kejadian gitu kan. Itu gak kejadian. Iya, dia gak kejadian. Tapi kalau kejadian kayak gimana? Ya udah beli lagi tiketnya gitu kan. Gitu. Jadi udah yang kayaknya sesantai itu karena aku memang haus ilmu Kak. Aku harus belajar gitu. Gitu. Jadi gak ada yang khusus harus tidur seharian, makan sebanyak-banyaknya, istirahat, olahraga, enggak juga. Yes. Gitu. Jadi itu ya kunci kita untuk bisa menikmati hari ya. Iya. Cintai pekerjaan karena apa Iya. yang datang dari hati pasti Betul. semuanya akan berjalan dengan baik Betul, dan betul. lebih mudah. Lebih mudah itu dia. dijalani. Itu dia insight seru banget Iya. dari Mbak Rista. Semoga juga bisa kita serap ya untuk menjadi semangat kita bekerja gitu ya, menemukan passion walaupun mungkin ya jalannya agak berliku ya. Betul, muter-muter dulu, salah alamat kalau kata Ayu Ting Ting, tapi Iya. ya tetap kalau kita konsisten kita pasti akan mencapai ke satu titik yang kita inginkan. betul. Thank you Mbak Rista, Sama-sama Kak cerita-ceritanya Audrey. hari ini. Dan juga small listeners, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyimak podcast Bincang Bersama kali ini. Kita akan ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa, sukses untuk Anda. Bye. Bincang Bersama.